Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wal masturu minal muslimina man la yadharu minhu ribah. Dan al-mastur minal muslimin, orang yang tertutup keadaannya dari kalangan kaum muslimin. Yang dimaksudkan dengan tertutup di sini adalah orang yang la yadharu minhu ribah, yang tidak nampak pada dirinya hal-hal yang meragukan, tidak nampak pada dirinya hal-hal yang menggugurkan keadilannya. Nah, kalau seorang muslim tidak nampak pada dirinya hal-hal yang menggugurkan keadilannya, maka hukum asalnya di dalam bermuamalah dengannya, dia adalah seorang yang memiliki sifat adalah, keadilan. Karena itu hukum asal seorang muslim. Seorang muslim yang baik agamanya, dia berjalan dengan mematuhi ketetapan-ketetapan syariah, maka asalnya dia adalah pribadi yang baik, yang adil dalam ucapan, dalam perbuatan, apakah itu muamalahnya, muasyarahnya, dan seterusnya. Naam. Karena seorang muslim itu dia takut kepada Allah. Seorang muslim itu dia tahu, dia yakin bahwa dimanapun dia berada, itu Allah mengetahui dia. Tidak ada satu tempat di permukaan bumi dan di bawah kolong langit ini yang tidak diketahui oleh Allah. Sehingga dia selalu jujur dalam menjalani kehidupannya. Itulah asalnya seorang muslim. Maka seorang muslim itu tidak bertele-tele dan tidak terlalu banyak berkamuflase. Seorang muslim itu pribadinya tidak ganda, lurus apa adanya. Iya, dia katakan iya, tidak, dia katakan tidak.
bukan sesuatu yang tidak lalu dia mutar jauh baru dia cari alasan bagaimana untuk tidak itu menjadi iya. Bukan itu pribadi seorang muslim. Seorang muslim itu kesatria, punya jati diri. Ya kalau salah dia berdiri di depan orang dengan membusungkan dadanya dengan sikap gagah dia katakan iya salah. Perlu diperbaiki. Tapi kalau dia benar ya dia berdiri dan dia katakan ya benar. Tidak terlalu banyak bertele-tele, tidak terlalu banyak beralibi, tidak terlalu banyak berkamuflase. Itu hak asal seorang muslim. Maka kalau tidak tampak pada dirinya hal-hal yang meragukan dia, yang mengeluarkan dia dari hukum asalnya, maka tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Perlakukan dia dalam bermuamalah dengannya sebagaimana hukum asalnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi kalau seorang muslim itu lurus apa adanya, ngapain berprasangka? Orang yang hidup dengan berprasangka itu karena dia tidak mendudukkan kondisi seorang muslim pada asalnya yaitu adil. Iya. Ya mungkin karena dia melihat pada diri orang itu ada hal-hal yang meragukan dia. Tapi kalau tidak ada ya kembali kepada hukum asal. Rasulullah mengatakan iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hatilah kalian. Waspadalah kalian dari prasangka karena prasangka itu akdzabul hadits, sedusta-dustanya ucapan. Maka prasangka itu tidak bisa dipakai di dalam penetapan hukum. Ya. Maka ikhwan, ini hukum asal dalam bermuamalah dengan seorang muslim. Sebab itu seorang muslim harus berusaha untuk menjadi pribadi seorang muslim yaitu lurus apa adanya. Supaya dia diperlakukan sebagaimana asalnya. Keadilan seorang muslim itu dalam semua hal. Sampai di dalam mengkritik sekalipun. Maka dari itu disebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa al-mu'min yasturu wa yansah. Wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Seorang muslim itu dia di dalam bergaul dia menutupi kekurangan-kekurangan saudaranya, dia tutupi aib saudaranya, wa yansah sambil dia memberikan nasihat. Sambil dia memberi nasihat. Kenapa Rasulullah mengatakan man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kekurangan aib seorang muslim ya di dunia, niscaya Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Nah, sikap ini berbeda dengan sikap seorang fajir. Seorang fajir itu yahtiku wa yu'ayyir. Dia merusak kehormatan dan dia merendahkan. Itu orang yang fajir. Taib, ini dalam bermuamalah. Tapi kalau dalam menerima berita, menerima informasi yang berkaitan dengan hukum, bagaimana keadaan seorang muslim? Keadaan seorang muslim itu dia majhul. Dia apa? Majhul. Maksudnya apa? Maksudnya tidak diketahui keadilannya. Dalam apa? Menyampaikan berita, informasi hukum. Kenapa? Sebab itu dalam ilmu hadis
Para perawi itu asalnya majhul. Orang yang menyampaikan berita itu asalnya majhul. Sampai dapat dibuktikan keadilannya, kethiqohannya, kedhobitannya, baru boleh diterima. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami siapa rijal kalian. Maksudnya apa? Maksudnya ingin tathabbut, supaya orang ini keluar dari kemajhulannya apa tidak, begitu. Paham ya? Karena ini penentuan hukum dalam menerima informasi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik memberikan berita, maka tabayyun. Artinya apa? Artinya kalau orang yang telah terkenal keadilannya, tidak usah tabayyun. Tapi kalau orang yang nggak diketahui keadilannya, maka tabayyun. Nah, asalnya seorang muslim dalam menerima berita, dalam membawa berita itu asalnya majhul. Paham ya ikhwan? Sehingga kalau ada orang sampaikan ini, sampaikan itu, nggak bisa langsung dijadikan sebagai dasar hukum. Kenapa? Perlu diteliti dulu, ini adil apa tidak, thiqoh apa tidak, soduk apa tidak, dobit apa tidak, gitu kan? Iya. Begitu juga seorang guru mau ngajar ya ndak bisa langsung ngajar. Seorang dai mau ceramah nggak bisa langsung ceramah. Kenapa? Asalnya majhul. Asalnya majhul. Sampai dipastikan dulu. Bagaimana Anda ini dalam keilmuan, thiqoh apa tidak, adil apa tidak, jujur apa tidak, dan seterusnya. Begitu. Tapi kalau di dalam bermuamalah, jual beli, berprasangka buruk atau tidak, asalnya orang itu tertutup, tidak boleh dilanggar kehormatannya. Diperlakukan sebagaimana asal seorang muslim, tidak boleh berprasangka buruk kepadanya. Ini perbedaan, paham ya? Taib. Mafhum ya ikhwan? Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa kullu ilmin idda'ahul ibadu min ilmil batil lam yujad fil kitabi wa sunnah fahuwa bid'atun wa dhalalatun wa la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'u ilaih. Setiap ilmu yang diklaim merupakan ilmu kebatinan yang tidak didapati dalam Alkitab maupun Sunnah, fahuwa bid'atun wa dhalalah, maka ilmu itu adalah bid'ah dan sesat. Wala yanbaghi li ahadin ay ya'mala bih wala yad'u ilaih, maka tidak boleh, tidak layak bagi seseorang untuk beramal dan mendakwakannya. Naam. Ya ikhwan, secara umum ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini, beliau memperingatkan kita dari berbagai macam bentuk tarekah-tarekah sufiyah yang mereka mengklaim bahwa mereka itu memiliki indera keenam. Dia bisa tahu perkara yang gaib, dan dia bisa klaim bahwa dia dapat wangsit, ya, dapat wahyu dan seterusnya. Ya. Ini berlaku di tarekah-tarekah sufiyah. Sehingga orang-orang sufi itu dia menetapkan amalan agamanya itu berdasarkan mimpi-mimpi yang dia klaim itu adalah wahyu. Iya. Ini dia mendapatkan wahyu dari si fulan, mendapatkan wahyu tadi malam ada tidur tiba-tiba demikian gitu dia. Dia dipermainkan oleh apa? Syaitan. Maka dalam kasus seperti ini ada sebuah kisah yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani apa Jailani? Jilani ya, dari negeri Jilan ya.
Tapi biasa orang Indonesia ya beda-beda lafadz ya. Nah orang Jawa jember, orang Ambon jember gitu kan. Beda ya enggak apa-apa. Ya. Orang Jawa apel, apel, orang Ambon apel ya, beda. Jadi Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu ketika dikisahkan beliau itu bersama dengan murid-muridnya di apa ya, surau ya, di sanggar ya, kayak TPQ begitu ya. Lalu tiba-tiba itu ada suara, ada cahaya yang masuk dari luar ke dalam apa surau itu, lalu ada cahaya. Ada cahaya, murid-muridnya kaget. Syekh pun kaget, keluar. Keluar lihat tiba-tiba di depan itu ada cahaya di atas begini, cahaya besar. Muncul dari balik cahaya itu, ya Abdul Qadir, hari ini aku halalkan kepada engkau apa-apa yang dulu aku haramkan. Ya. Maka Syekh ngambil sendal, a'udzubika, a'udzubillahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, dari engkau, syaitan yang terkutuk. Lempari cahaya itu. Hilang cahayanya. Murid-muridnya bingung, Syekh, kok bisa tahu itu syaitan, jin? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa-apa yang telah Allah haramkan itu tidak mungkin Allah halalkan lagi. Ya. Jadi kalau ada yang ngaku bahwa yang dulu diharamkan lalu dihalalkan, nah itu syaitan. Ya. Nah ini Syekh menyikapi dengan ilmu. Menyikapi dengan apa? Ilmu. Kalau seandainya itu terjadi untuk antum, kira-kira gimana itu? Ya, besok antum sudah nulis buku tentang tadi malam dapat wangsit. Ya, dapat ilmu. Ya, saya sudah tingkatan ma'rifatullah. Jadi apa-apa yang haram bagi kalian itu tidak haram lagi bagi saya. Kenapa? Ya tadi malam udah dapat wangsit. Ya, udah nulis buku, sudah ceramah di mana-mana, ngomong, ya, sudah sampaikan kepada umat manusia. Ya, tetapi Syekh karena beliau memandang permasalahan ini dengan ilmu. Ya zaman dulu belum ada listrik, antum bayangkan di malam hari gelapnya kayak gimana. Tiba-tiba ada cahaya, ya, Masya Allah. Nah ini ya ikhwan. Dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Bahkan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka mempunyai ilmu kebatinan ini, mereka mengklaim berbagai macam perkara-perkara yang berkaitan dengan al-khawariq, perkara-perkara di luar kebiasaan manusia yang terjadi pada diri mereka. Itu seperti kesaktian-kesaktian, bisa terbang dengan sajadah seperti Aladin, ya, bisa jalan di atas daun tebu, ya, macam-macam. Nah ini ilmu-ilmu kebatinan yang tidak didapati di dalam Alkitab dan Sunnah satu keterangan pun tentang kebolehan perkara tersebut. Nah maka kalau masih ada orang yang mengklaim tentang ilmu-ilmu tersebut, maka itu adalah bid'ah, sesat. Tidak boleh bagi seorang pun untuk beramal dengannya, dan tidak boleh pula dia mendakwahkannya. Nah di sini ada peringatan penting bahwa tidak boleh bagi seorang pun untuk menyebarkan sebuah penyimpangan. Walaupun ini pembicaraan Al-Imam Al-Barbahari tentang kesesatan Sufiyah, tapi secara umum tidak boleh menyebarkan sebuah kesesatan atau penyimpangan. Diharamkan di dalam syariat.
Dan para ulama dari zaman ke zaman berbicara tentang keharaman menyebarkan bentuk-bentuk penyimpangan. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa ayyu mamra'atin wahabat nafsaha lirajulin fa innaha la tahillulah yu'aqabani inna la minha syai'a illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaqa. Wanita mana saja yang menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki, maka tidak halal bagi dia. Maka wanita itu tidak halal bagi lelaki tersebut. Menghibah itu maksudnya apa? Mengambilnya menjadi istri tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Ya, bila perlu tanpa ada mahar, ya, saking sukanya dia sama lelaki tersebut barangkali. Wa yu'aqabani innala minha syai'a, dan mereka berdua dihukumi, ya, diberikan hukuman jika terjadi hubungan di antara mereka. Illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaq, kecuali pernikahan itu terjadi dengan adanya wali, dua saksi, dan adanya mahar. Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, di dalam permasalahan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini adalah menerangkan kepada kita tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dianggap secara syariah itu fasid, rusak, batal. Jadi kalau kita katakan sebuah hubungan itu batal, itu bisa ada dua. Bisa batal karena hukum, konsekuensi hukum, demi sebuah hukum maka pernikahan itu batal. Ada pernikahan yang dibatalkan karena tidak memenuhi perkara-perkara tertentu. Jadi batal demi hukum dan yang dibatalkan itu beda, ya. Ya. Dibatalkan itu ya misalnya seperti apa? Di pernikahannya dibatalkan itu seperti khulu. Mereka punya pernikahan lalu wanita melakukan khulu, maka dia meminta untuk dibatalkan pernikahannya. Tapi kalau batal demi hukum itu karena pernikahan itu tidak terpenuhi padanya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, maka pernikahan itu batal demi hukum. Nah, oleh sebab itu pertama ya ikhwan, pernikahan yang batal demi hukum itu adalah pernikahan yang dilakukan tanpa ada wali dan tanpa ada saksi. Terkait dengan mahar, terkait dengan mahar itu dia bukan merupakan syarat. Oleh sebab itu bagaimana kalau Ustadz ada orang menikah tidak menyebutkan mahar, lalu sudah terjadi dukhul, mereka bercerai. Bagaimana wanita ini dapat mahar apa tidak? Maka dia mendapat mahar mithal. Ada belum terjadi dukhul, sudah bercerai, dia mendapatkan mahar apa tidak? Ada namanya mahar mithal. Tapi itu bukan pembahasan. Maka ikhwan, batal demi hukum itu adalah yang pertama pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dan tanpa adanya saksi. Ini salah satunya adalah wanita yang menghibahkan dirinya ini. Karena menghibahkan diri, seorang wanita menghibahkan diri untuk dinikahi tanpa mahar, tanpa saksi itu tanpa wali itu adalah merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan tanpa wali dan tanpa dua saksi yang adil. Begitu pula ya tersebut di dalam banyak hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, yaitu
ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Jika telah terjadi hubungan suami istri antara mereka berdua, maka sang wanita itu berhak untuk mendapatkan mahar misal. Mahar apa? Misal. Begitu pula datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali maka nikahnya batil. Baik. Nah, kalau terjadi pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, maka kata Al-Imam Al-Barbahari mereka harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Konsekuensi hukumnya, wanita itu berhak mendapatkan mahar apa tidak? Berhak mendapatkan mahar walaupun nikah itu nikah batil yang dipisahkan. Konsekuensi hukumnya, anak-anaknya bagaimana kalau terjadi apa? Sudah memiliki anak. Konsekuensi hukumnya, nikah yang batal karena hukum yang dilakukan karena tidak tahu, konsekuensi hukumnya anak-anak itu tetap bernasab kepada bapaknya. Tetap apa? Bernasab kepada bapaknya. Nah, wali, susunan wali, sebelum Anda terangkan beberapa jenis pernikahan ini, susunan wali. Siapa yang masih ingat susunan wali dalam pernikahan? Pertama, ayah. Kedua, orang yang diwakilkan. Akhi, tolong antum matikan itu aja. Itu kipas. Jazakallah khair. Pertama apa? Ayah. Kedua, orang yang diwakilkan. Ketiga, kakek dari ayah terus ke atas. Keempat, anak laki-laki terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kelima, saudara laki-laki sebapak seibu. Keenam, saudara laki-laki sebapak. Ketujuh, keponakan terus ke bawah laki-laki. Kedelapan, paman, saudara bapak. Ke berapa tuh? 9, anak paman yang laki-laki, sepupu. Ya, ke-10, ya, penguasa, sultan. Bagi orang yang tidak punya wali. Ya, toib. Kemudian ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, ini susunan-susunan wali yang harus ada dalam pernikahan. Dan susunan wali itu wajib tertib. Nah, pernikahan-pernikahan yang batal demi hukum itu banyak. Di antaranya, suami yang seorang lelaki yang menikahi istri kelima dalam keadaan dia masih punya 4 orang istri. Itu batal demi hukum enggak? Batal. Ya, walaupun mungkin yang kedua, suami yang menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3 sebelum istri itu menikah lagi dengan orang lain. Batal enggak? Batal. Yang ketiga, nikah sighar. Apa nikah sighar? Iya. Nikah sighar itu adalah nikah dengan perjanjian tanpa mahar. Saya nikahkan anak saya dengan engkau, tapi engkau nikahkan saudaramu dengan saya, gitu. Ya, itu nikah sighar. Nikah tahlil, muhallil. Apa nikah tahlil?
Yaitu orang yang menikah dengan maksud supaya sang istri yang sudah ditalak 3 itu bisa kembali lagi kepada suaminya. Itu nikahnya batal apa tidak? Batal. Kemudian nikah tanpa wali sudah ya. Kemudian nikah menikahi wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Misalnya menggabungkan istri dengan adiknya. Iya. Ini mau nikahi satu keluarga biar nasabnya satu. Ya Mang Yadi. Ya. Belum boleh tanya, belum selesai kajian. Ya. Naam, ya. Mafhum ya? Iya. Paham ya? Apakah adik istrinya atau kakak istrinya atau bibi istrinya itu tidak boleh. Kalau terjadi pernikahannya batal. Menikahi termasuk dalam wanita yang haram dinikahi ini saudara susu. Iya. Misal dia punya saudara susu tapi nggak tahu, akhirnya nikah. Sudah berumah tangga, sudah punya anak-anak, tiba-tiba ibu yang menyusui mereka datang ngasih tahu, loh, dulu saya susui kamu, saya juga susui kamu. Itu gimana nih? Batal, dibatalkan pernikahannya itu, batal demi hukum. Ya, Ustadz bagaimana status anak-anaknya? Ya bernasab kepada bapaknya, berhak mendapatkan warisan. Ya, tetapi pernikahannya dibatalkan. Ya, paham ya? Berikut lagi menikahi wanita yang masih berada dalam masa iddah. Batal nggak pernikahannya? Batal. Bang Yadi, masa iddah talak 1 tuh berapa lama? Talak 1 3 bulan, bukan 3 kali haid. Nah, 3 bulan kalau buru-buru mau metik mangga. Iya, iya. Naam, taib. 3 kali kuru, 3 kali haid ya. Masa iddah talak 1. Kalau masa iddah wanita hamil, kalau masa iddah ditinggal mati suami, kalau kasusnya dua-dua, seorang istri ada hamil, suaminya meninggal, masa iddahnya? Hah? Ada seorang istri hamil besar, suaminya meninggal, 9 hari kemudian dia melahirkan. Kapan masa iddahnya? Hah? Pakai masa iddah yang mana? Yang paling cepat lebih bagus. Ya. Iya, ya ini ketika dia melahirkan. Ya, taib. Ala kulli hal ya ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Keterangan Al-Imam Al-Barbahari ini menunjukkan kepada kita bahwa bila mana terjadi sebuah pernikahan yang batal karena hukum, maka pernikahan itu harus dipisahkan. Harus apa? Dipisahkan. Salah satu bentuk pernikahan yang batal karena hukum itu adalah wanita yang menghibahkan dirinya tanpa wali kepada sang lelaki. Begitu. Paham sampai di sini, ikhwan? Nanti kalau antum bagaimana mempelajari bentuk-bentuknya lebih jauh, yaitu ada dalam pembahasan fikih insyaallah. Baik. Ilahuna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Boleh ada pertanyaan, satu pertanyaan apa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika ada seorang wanita, katakanlah sudah cukup umur, statusnya janda juga dengan anak yang dalam perawatannya, kebetulan ada seorang laki-laki yang yang menginginkan menjadi istrinya, tapi sang wali tidak menyetujuinya, itu apa
Tayyib. Tayyib. Apabila sang wali menghalang-halangi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki yang secara syariat tidak ada cacatnya, iya, laki-laki baik agamanya, ya, kemudian laki-laki baik akhlaknya, ya, dia datang untuk mau menikah tapi wali ini nggak mau. Wali nggak mau kenapa? Karena rambutnya keriting misalnya, ya, artinya alasannya tidak syar'i, ya. Walinya nggak mau karena dia makan kaki ayam misalnya, ya. Nah, kalau di Yaman memang begitu. Di Yaman makan kaki ayam itu aib. Jadi kalau antum pernah kedapatan dilihat makan kaki ayam, antum lamar wanita Yaman nggak mau diterima. Iya. Tapi ya wanita di Indonesia ini saking banyak. Jadi kalau sampai sudah dilamar ya syukurlah, terima, tidak usah pakai tolak-tolak. Ya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau laki-laki itu baik agamanya, baik akhlaknya, wali itu dia tidak mau menikahkan dengan alasan tidak syar'i, maka si fulan itu dia melamar. Nanti kalau ditolak melamar lagi. Tolak melamar lagi. Maka ketika dia tolak dengan alasan tidak syar'i itu 3 kali, cukup untuk dianggap walinya adol, batal. Pindah kepada perwalian yang lain. Kalau sekiranya pemerintah ini dia menjalankan ketetapan hukum syariat, maka orang ini dilaporkan ke pemerintah, pemerintah yang memutuskan. Orang ini bisa dihukum atau pemerintah bisa ambil alih wanita itu untuk menikahkan dia, bisa. Ya. Dan ada jalur-jalurnya. Kalau mau tempuh jalur bisa di pengadilan, bisa cara seperti itu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah menyuruh orang untuk itu. Jadi akhirnya mereka berproses di pengadilan. Ya pengadilan mengambil alih untuk menikahkan sang wanita tanpa ada walinya. Ya, karena wali dari pihak wanita ini menghalang-halangi. Dia seorang anak yatim, hidup sama walinya, omnya, tapi omnya ini menghalang-halangi untuk menikah dengan sebab-sebab yang tidak syar'i. Saya suruh lapor ke pengadilan dan pengadilan ambil alih untuk menikahkan mereka tanpa wali. Itu boleh, karena pengadilan membatalkan perwaliannya. Itu dalam istilah namanya adol, walinya itu adol, rusak. Ya, baik. Paham ya? Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Karena saya mau jalan-jalan ke Panisan, ya, naik gunung, ya, supaya segar Bang Jack, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.